Selamat datang dalam video pembelajaran Artificial Intelligence di bidang farmasi. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari bagaimana AI bekerja, model pembelajaran yang digunakan, serta penerapannya dalam penemuan obat, formulasi, uji klinis, hingga farmasi klinis. Tujuan dari video ini adalah memberikan pemahaman komprehensif tentang potensi, tantangan, dan manfaat AI di dunia farmasi modern. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia, belajar dari data, dan mengambil keputusan. Dalam farmasi, AI hadir karena metode konvensional seringkali memakan waktu panjang, biaya besar, dan keterbatasan analisis data kompleks. Terdapat 3 model utama dalam pembelajaran mesin. Pertama, supervised learning. Model ini belajar dari data berlabel, misalnya data molekul yang diketahui aktif atau tidak aktif terhadap target tertentu. Dengan pendekatan ini, artificial intelligence dapat memprediksi apakah molekul baru berpotensi menjadi kandidat obat. Kedua, unsupervised learning. Model ini bekerja tanpa label, digunakan untuk menemukan pola tersembunyi. Contohnya, mengelompokkan ribuan senyawa berdasarkan kesamaan struktur kimia atau profil biologis. Ketiga, reinforcement learning. Model ini belajar melalui proses coba dan salah dengan tujuan mendapatkan hasil terbaik. Dalam farmasi, metode ini sering digunakan dalam de novo drug design, yaitu merancang struktur molekul baru yang memiliki aktivitas optimal. AI kini menjadi pilar penting dalam drug discovery. Sebelumnya, proses pencarian obat baru membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun dan biaya miliaran dolar. Dengan AI, proses ini bisa dipangkas secara signifikan. Contoh penerapan, virtual screening, di mana ribuan hingga jutaan senyawa dianalisis secara in silico untuk menilai kemungkinan interaksi dengan protein target. Docking simulation dibantu AI untuk memprediksi kekuatan ikatan obat dengan reseptor. Algoritma seperti support vector machine, random forest, dan graph neural networks digunakan untuk memperkirakan aktivitas biologis suatu senyawa. Selain itu, AI juga mendukung de novo drug design dengan memanfaatkan reinforcement learning. Sistem secara otomatis menghasilkan desain molekul baru, kemudian menyeleksi yang paling stabil, aman, dan potensial untuk dijadikan obat. AI juga berperan dalam formulasi dan produksi obat. Misalnya, deep learning dapat digunakan untuk memprediksi stabilitas obat padat, profil disolusi, atau bioavailabilitas sebelum dilakukan uji laboratorium. Dalam industri, AI terintegrasi dengan proses analytical technology atau PAT, serta konsep quality by design atau QBD. Dengan sensor real-time dan algoritma prediktif, AI mampu memantau parameter penting seperti suhu, kelembaban, dan ukuran partikel selama proses produksi. Jika terdeteksi adanya variasi kecil yang berpotensi menurunkan kualitas produk, sistem AI dapat langsung memberikan rekomendasi penyesuaian. Hasilnya, kualitas batch obat lebih konsisten, efisiensi produksi meningkat, dan risiko kegagalan menurun. Uji klinik menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, mulai dari data laboratorium, catatan medis, hingga hasil pemeriksaan genomik. AI mampu mengolah data ini jauh lebih cepat dibandingkan metode manual. Beberapa metode yang digunakan antara lain logistic regression untuk memprediksi kemungkinan hasil terapi,
random forest untuk menentukan faktor paling berpengaruh terhadap keberhasilan pengobatan, serta Natural Language Processing atau NLP untuk mengekstrak informasi penting dari catatan medis elektronik. Dengan AI, peneliti dapat menemukan pola respon pasien, memprediksi efek samping lebih dini, dan mengidentifikasi interaksi obat yang mungkin terlewatkan. Lebih jauh lagi, AI juga digunakan untuk personalisasi terapi, misalnya menyesuaikan dosis obat kanker berdasarkan profil genetik pasien. Dalam praktek farmasi klinis, AI mendukung pengambilan keputusan melalui Clinical Decision Support System atau CDSS. Sistem ini dapat memberikan peringatan otomatis ketika terdapat interaksi obat yang berisiko atau ketika dosis tidak sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu, AI juga hadir dalam bentuk chatbot kesehatan yang membantu pasien memahami aturan pakai obat, memantau kepatuhan minum obat, serta memberikan edukasi farmasi. Contoh nyata adalah penggunaan AI dalam terapi kanker. Berdasarkan biomarker molekuler pasien, sistem AI dapat merekomendasikan obat yang paling sesuai, sehingga terapi menjadi lebih personal, efektif, dan aman. Meskipun menjanjikan, penerapan AI dalam farmasi menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, ketersediaan data berkualitas tinggi masih menjadi kendala. Data yang bias atau tidak lengkap dapat menghasilkan prediksi yang salah. Kedua, transparansi algoritma yang sering disebut black box problems. Dalam beberapa model AI, alasan mengapa sistem membuat keputusan tertentu sulit dijelaskan. Ketiga, isu regulasi dan etika, terutama yang berkaitan dengan privasi data pasien dan keamanan informasi kesehatan. Oleh karena itu, penerapan AI harus diiringi dengan tata kelola data yang baik, validasi model yang ketat, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip etika medis. Kesimpulannya, Artificial Intelligence memiliki potensi besar untuk mempercepat penemuan obat, mengoptimalkan formulasi, meningkatkan efisiensi manufaktur, serta mendukung personalisasi terapi dalam praktik klinis. Dengan memahami konsep, metode, serta tantangannya, tenaga farmasi dapat memanfaatkan AI sebagai alat transformasi dalam sistem kesehatan modern. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi di bidang farmasi.